awal chapter 246 ini, kita dikejutkan dengan penampakan wujud iblis yang berada dalam tubuh Asta. Iblis ini pun terlihat sangat marah dan murka sambil berkata, "Bunuh, bunuh, dan tidak akan kuberi ampun." Dan hal ini tentu karena Asta dikalahkan dengan telak dan sangat mudah oleh Dante dalam wujud devilnya itu, bosku. Ya, mungkin iblis anti-magic yang berada dalam tubuh Asta ini merasa sangat terhina karena kekalahan mereka. Ditambah lagi perkataan Dante sebelumnya yang sangat merendahkan kekuatan iblis Asta ini. Nah, bosku, ada sedikit teori liar nih yang muncul di benak Mimin ketika melihat percakapan mereka ini. Dari sini, Mimin jadi punya pendapat kalau ada kemungkinan iblis Asta ini mempunyai perjalanan hidup yang mungkin hampir mirip dengan perjalanan hidup Asta. Bisa aja, iblis yang ada di tubuh Asta ini dulunya juga dibully, dihina, dan dikucilkan oleh para iblis tingkat tinggi karena dia memiliki kekuatan yang tergolong dalam tingkat rendahan di dunia iblis. Dan dari situ, dia jadi mempunyai dendam yang sangat besar terhadap iblis-iblis yang merendahkannya dan menyusun rencana bagaimana cara membalaskan dendamnya itu. Nah, maka dari itu, dia memilih Asta karena dia termotivasi oleh jalan hidup Asta yang gak ada kata menyerah meskipun dia tidak mempunyai sihir sekalipun. Bahkan oleh hinaan dan bulian yang diterima Asta, dia tetap berusaha menggapai apa yang diinginkannya. Ditambah lagi, Asta yang tidak mempunyai mana menjadikan Asta adalah wadah yang cocok bagi kekuatan anti-sihir miliknya. Dan bisa aja nantinya, Asta dan iblis ini bakalan saling kerjasama untuk mengalahkan iblis-iblis beserta bangsawan sombong dan jahat yang merendahkan mereka. Nah, dari percakapan antara Asta dan iblis yang ada dalam tubuhnya ini pun sepertinya semakin lama membuat mereka semakin mengenal satu sama lain. Gimana menurut kalian, bosku? Setujukah? Nah, selanjutnya, tak lama setelah Asta melihat penampakan iblis di alam bawah sadarnya itu, dia pun tersadar tapi masih tak bisa menggerakkan tubuhnya karena efek serangan Dante sebelumnya. Satu hal yang langsung disadari Asta adalah bahwa Gouce masih hidup dari Ki Gouce yang dirasakan oleh Asta. Di sisi lain, kita lalu diperlihatkan kelanjutan dari pertarungan antara Yami melawan Dante. Seperti yang kita tahu, pada chapter sebelumnya, Yami berhasil menebas perut Dante dengan pedang katananya yang sudah diperkuat menggunakan sihir kegelapannya. Dengan begitu percaya diri, Yami bangga akan kekuatan mana serta penguasaan mana zone dan teknik berpedangnya yang tidak pernah gagal jika dipadukan untuk menyerang musuh. Ini seakan membuktikan kepada kita kalau Yami jarang sekali meleset jika sudah mengkombinasikan skillnya itu dalam sebuah serangan untuk menjatuhkan lawan-lawannya, bosku. Namun, seakan mengesampingkan kekuatan tebasan Yami itu, Dante malah bertambah senang dan kelihatan bertambah beringas. Luka yang diakibatkan tebasan Yami sebelumnya dapat kembali normal. Padahal serangan ini pastinya adalah salah satu serangan terkuat dan terbaik dari Yami. Ada yang ingat nggak? Hal ini sama seperti yang Mimin prediksi pada chapter sebelumnya, di mana Dante bakal menyembuhkan dirinya dengan kekuatan iblis. Nah, hal ini pun semakin diperjelas di mana Dante berkata kalau Yami berhasil memaksa Dante menggunakan sihir yang mungkin seharusnya tidak digunakannya untuk melawan musuh yang jauh berada di bawah level kekuatannya. Ditambah lagi, Vanessa juga menyadari bahwa sihir ini sangat berbeda dari sihir yang digunakan Dante sebelumnya. Ya, nggak heran lah ya, seperti yang sudah kita tahu bahwa sebelumnya Dante selalu menggunakan sihir gravitasi. Sedangkan di sini, dia menggunakan sihir penyembuhan, tapi bukan sihir penyembuhan biasa karena sihir ini terlihat agak menjijikkan menurut Mimin. Terlihat di sana, daging yang berada di tubuh Dante bergerak seakan memakan luka di tubuhnya itu. Sembari Dante menyembuhkan lukanya, kita pun lalu diperlihatkan sekilas kisah masa lalu Dante. Ternyata nih bosku, Dante ini memang sudah memiliki sifat yang begitu jahat dari dulunya, tapi dia tidak pernah puas dengan semua kejahatan yang sudah dilakukannya itu. Terlihat di sana kalau sebenarnya dia sangat merasa bosan karena kehendak jahatnya sama sekali tidak pernah terpuaskan dengan semua yang sudah dilakukannya. Padahal semua kejahatan yang dilakukannya itu bisa dibilang adalah kejahatan yang harusnya membuat dia mendapatkan hukuman mati.
mulai dari membunuh hewan, membantai gerombolan manusia yang mungkin prajurit kerajaan Spade, membunuh raja kerajaan Spade, membakar kastil-kastil, dan bahkan enak-enak dengan perempuan yang mungkin adalah salah satu anggota kerajaan sampai dia menjadi pimpinan kerajaan Spade sekalipun tidak dapat memuaskan niat jahatnya. Tapi Mimin jadi penasaran nih, hal apa sih sebenarnya yang membuat Dante begitu terobsesi menjadi jahat sehingga dia pun lalu bersekutu dengan iblis? Nah, apa kalian punya opini tentang ini, bosku? Coba sampaikan di kolom komentar ya. Kita lanjut ke alur cerita, dimana setelah kita diperlihatkan kilas balik singkat kehidupan Dante ini, Yami pun lalu bertanya kenapa dia bisa menjadi sosok kunci untuk menghubungkan dunia akhirat dan dunia manusia. Dante pun lalu memberikan penjelasan mengenai hal itu, bosku, dan hal ini sekaligus adalah merupakan sebuah konfirmasi dari Yuki Tabata Sensei mengenai tujuan Dark Triad yang sebenarnya, yang mana setelah melalui beberapa chapter, kita dibuat bertanya-tanya dan bahkan banyak spekulasi liar yang muncul mengenai hal ini. Buat kalian para viewer setia Boss Anime yang selalu mengikuti video review dari Boss Anime, tentunya udah pada tahu lah ya teori Mimin mengenai tujuan dari Dark Triad mengumpulkan para penyihir tingkat Arcane Magic sebelumnya. Yap, teori Mimin mengenai tujuan Dark Triad mengumpulkan penyihir dengan tingkat Arcane Magic ini ternyata jelas terbukti 100% benar, bosku. Yeay! Nah, tujuan utama mereka sebenarnya memanglah untuk membangkitkan iblis dari dunia akhirat ke dunia manusia. Dan untuk membangkitkan para iblis itu, mereka membutuhkan sebuah penghubung yang namanya adalah pohon Yggdrasil. Sama seperti yang sudah Mimin sebutkan di teori Mimin sebelumnya, di mana mereka mungkin akan menggunakan kekuatan Yami untuk membuka portal antara dunia manusia dan dunia akhirat. Lalu, mereka kemudian menggunakan William Vengeance untuk mentransfer iblis dari Afterworld menggunakan sihir pohon dunia miliknya ke wadah Arcane Magic yang telah mereka siapkan sebelumnya. Hal ini juga dijelaskan oleh Dante melalui perkataannya, bosku, di mana Dante berkata mengenai syarat untuk menciptakan pohon Yggdrasil itu. Agar bisa menciptakan pohon Yggdrasil ini, mereka membutuhkan dua kekuatan sihir Arcane Magic khusus, yaitu kekuatan sihir pohon dunia milik William Vengeance dan kekuatan sihir dimensi kegelapan milik Yami. Tentunya kalian pun bertanya-tanya kan, apa itu pohon Yggdrasil? Nah, Mimin berikan sedikit penjelasan mengenai pohon Yggdrasil ini ya. Merujuk pada beberapa sumber yang sudah Mimin riset, menurut mitologi Nordik, sebuah mitologi kepercayaan masyarakat Eropa Utara dahulu kala, Yggdrasil adalah sebuah pohon kehidupan yang sangat besar yang menghubungkan 9 dunia. Jadi, karena pohon ini adalah pohon yang menghubungkan 9 dunia, maka bukan tidak mungkin iblis yang akan dibangkitkan Dark Triad adalah iblis yang lebih kuat dari iblis yang berada di bumi sekarang ini. Karena kalau kita mengikuti alur dari mitologi Nordik perihal pohon Yggdrasil ini, 8 dunia dari 9 dunia itu merupakan dunia yang benar-benar di luar nalar dan jauh dari kekuatan para manusia. Berikut nih Mimin sebutkan urutan dari ke-9 dunia yang terhubung melalui pohon Yggdrasil ini. Dunia yang pertama adalah Asgard, yang mana ini adalah dunia para dewa-dewa penguasa tertinggi. Eits, jadi keingat Thor deh. Nah, yang kedua adalah Vanaheim, yang mana ini merupakan dunia para dewi-dewi kecil. Ketiga adalah Alfheim, yang mana Alfheim ini merupakan dunia para elf, yaitu dewa kecil pengatur kesuburan. Mungkin asal-muasal para elf pada arc sebelumnya adalah dunia Alfheim ini, bosku. Dan gak heran kenapa di setiap flashback kehidupan para elf, kita melihat lingkungan kehidupan mereka yang begitu subur. Nah, lanjut ke yang keempat, yaitu Midgard, yang mana ini adalah dunia yang ditempati oleh para manusia. Kelima adalah Jotunheim, yang merupakan dunia yang ditempati oleh para Jotun atau yang biasa kita kenal sebagai raksasa. Keenam adalah Svartalfheim, yang merupakan dunia para elf dari kegelapan. Ketujuh merupakan Nidavellir, yang adalah dunia para dwarf atau yang biasa kita kenal sebagai kurcaci. Nah, kemungkinan nih orang tua Charmy berasal dari dunia Nidavellir ini, karena seperti yang sudah kita tahu, Charmy merupakan keturunan campuran dari ras manusia dan ras dwarf atau kurcaci. Lanjut ke yang ke-8 adalah Niflheim, yang merupakan dunia yang ditinggali oleh para raksasa es. Dan yang ke-9 adalah Muspelheim, yang adalah dunia yang dihuni oleh para raksasa berkulit lahar dan berambut api.
Nah, terlepas dari penjelasan Mimin mengenai pohon Yggdrasil dari mitologi Nordik itu, mungkin nih, kekuatan Yami dan William mungkin gak akan sanggup menghubungkan ke-9 dunia itu secara keseluruhan. Jadi nantinya, Dark Triad hanya akan menghubungkan dunia manusia dan dunia akhirat saja, sama seperti yang dikatakan Dante sebelumnya. Kita lanjut ke jalan ceritanya ya, di mana kita diperlihatkan keadaan kerajaan Spade, lebih tepatnya di markas Dark Triad, yang mana di sana terlihat sesosok yang entah itu pria atau wanita mengenakan jubah dan sedang memperhatikan catatan yang tampak membahas tentang Qliphoth. Sontak nih, Mimin terkejut melihat hal ini bosku, dan langsung terlintas di benak Mimin kalau sepertinya Dark Triad juga akan melakukan ritual seperti yang dilakukan para elf dulu. Nah, karena titik dari Qliphoth itu ada 10, jadi mungkin mereka akan mengumpulkan 10 orang para penyihir dengan kekuatan tingkat Arcane Magic untuk mengisi titik-titik yang ada di Qliphoth itu dan menyalurkan iblis dari Afterworld melalui ritual Qliphoth ini nantinya. Wah, sekali lagi prediksi Mimin ini benar-benar menjadi sebuah plot twist ya. Namun tentunya kita bertanya-tanya kan, siapa orang yang sedang menyusup ke markas Dark Triad ini bosku? Yep, beberapa sumber menyebutkan kalau sosok itu adalah wakil kapten dari skuad Black Bull. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah, kalau memang Black Bull punya wakil kapten, kenapa pada saat perang melawan elf dia nggak muncul, bahkan nggak disinggung sama sekali? Nah, kembali lagi Mimin berspekulasi liar nih, di saat Ark melawan para elf itu, Black Bull memanglah tidak mempunyai wakil kapten. Sama seperti yang Mimin baca dari sumber wiki fandom Black Clover, Black Bull sama sekali nggak ada slot wakil kapten di bagian organisasinya. Jadi kemungkinan wakil kapten Black Bull ini terpilih ketika dalam masa time skip bosku. Tapi sosok ini benar-benar masih misterius karena terlihat di sana dia menggunakan sihir bayangan yang belum pernah terlihat sebelumnya digunakan oleh siapapun. Jadi makin penasaran kan? Well, demikianlah hal-hal yang bisa menjadi pembahasan kita di chapter kali ini bosku. Mimin jadi nggak sabar nih menunggu chapter selanjutnya, karena semakin jauh menjadi semakin banyak misteri yang terungkap. Gimana menurut kalian chapter kali ini? Dan gimana menurut kalian soal teori Mimin yang 100% terbukti benar? Apakah kalian punya pendapat tersendiri untuk dibahas? Jangan malu-malu sampaikan di kolom komentar ya bosku, kita diskusi di sana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!